Doain aja kita bisa ngundang Terilie ya. Terilie. Kita spill dikit-dikit, nanti doain aja. Semoga nanti di Seminar Nasional Jurnalistik kita bisa ngundang Terilie. Amin. Semoga lancar ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fakda. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Amin. Nah, ini sesi keberapa? Sesi ketiga kalau nggak salah ya? Iya, kurang lebih sesi ketiga ya. Jadi mungkin sudah melihat saya di sesi-sesi sebelumnya. Oke, mungkin kita perkenalan lagi aja ya. Izin memperkenalkan diri teman-teman semua lagi. Halo Sobat Fakda. Aku Agung Prastyo Putra. Aku Nafisa Fitriani Salim. Betul sekali sebagai host di acara sesi yang ketiga ini ya. Ketiga ini bersama para aktivis. Wih, para aktivis kampus gitu ya. Dari berbagai program studi gitu ya. Enggak juga. Sebenarnya nggak aktivis ya. Nggak aktivis tapi ya pura-pura aktif aja. Ini biar punya kesibukan. Betul sekali. Mungkin perkenalan terlebih dahulu boleh. Sebentar terlebih dahulu. Di sini kita tidak berdua. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ternyata ya. Ini 3 orang ini dari perwakilan program studi ya. Ada dari KPI, dari MD, dari TI gitu. Mungkin selanjutnya yang masih belum ada PMI sama PI itu next mungkin ya. Gitu. Sekarang 3 dulu aja. Karena kebanyakan kalau misalnya 5 harus ke sana gitu ya. Gak cukup frame ya. Gak cukup frame-nya. Gitu. Kita di sini bakal tanya-tanya terkait seputar kampus dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau dilaksanakan ya. Iya, di HMPS. Betul, di HMPS di setiap angkatannya betul ya. Gitu. Nafisa, ada pertanyaan nggak dari pertama kali ini? Mungkin aku mau bertanya kepada para aktivis ini. Buset, aktivis. Kira-kira ada kegiatan apa selama Ramadan buat HMPS masing-masing prodi ini? Siapa dulu nih? Belum dari mbaknya dulu ini, perempuan dulu. Oke, boleh izin memperkenalkan diri nggak? Oh iya, kenalin Mas. Sekalian langsung perkenalkan diri aja ya nanti ya. Oke. Halo teman-teman semua, siapa tadi? Halo Sobat Fakda. Ya, Sobat Fakda, kenalin, aku Lailatul Maulida, biasa dipanggil Ella. Di sini sebenarnya bukan ketua dan bukan aktivis juga. Jadi tugas aku di himpunan itu buat membersamai teman-teman, di mana nanti untuk melaksanakan program kerja itu butuh yang namanya teman untuk saling support lah. Aku tempat supportnya. Support system. Ya gitu. Support system. Jadi ya seperti itu. Seperti itu aja. Nah, tadi apa pertanyaannya? Kegiatan Ramadan. Kegiatan di Ramadan sendiri kalau di HMPS KPI itu teman-teman ada bukber. Dan ada kajian juga, terus nanti di tanggal 23 Maret itu nanti ada KPI Belajar. Nah, di mana KPI Belajar itu nantinya kita itu keliling di desa, nemuin anak-anak kecil buat belajar bersama, nanti berakhir dengan kita buka bersama di situ. Gitu. Oh, belajar bersama gitu ya. Kalau misalnya kegiatan itu yang membedakan dari tahun kemarin itu apa? Nah, kalau tahun kemarin kan kita cuman bukber ya, kita cuman ngadain bukber. Nah, kita cuman ngadain bukber di situ. Nah, kali ini tuh bukber kita tuh ada masukan-masukan ilmu untuk kita ke masyarakat, untuk kita terjun bareng di masyarakat. Ini loh, kita mengenalkan himpunan kita bahwasanya mahasiswa juga bukan hanya bermanfaat di kampus aja, tapi kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar gitu. Contohnya tadi KPI Belajar. Bisa. Nah, gitu mungkin stop dulu gitu. Baiklah. Nanti kita lanjut dulu gitu. Oke, selanjutnya siapa nih, Mas? Perkenalkan diri. Oke, perkenalkan Sobat Fakda, saya Mahsun Al-Fatah dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen Dakwah 2024. Aku bantuin. Kayak mandek gitu loh. Kayak mandek gitu. Untuk program di Ramadan ini apa aja nih dari MD? Dari MD sendiri ada
Safari 3B, yaitu bersih, belajar, dan berbagi. Di mana dalam program tersebut kita bersih-bersih di masjid dan juga berbagi ilmu kepada anak-anak TPQ yang ada di masjid tersebut. Juga kita belajar sebagaimana di manajemen dakwah itu ada penjurusan manajemen kelembagaan Islam dan manajemen haji umroh, dimana kalau kita di masjid kita akan belajar tentang pengelolaan yang ada di masjid tersebut. Dan ada juga program kita ada Ramadan Berkah, dimana kita di situ bukber, juga ada kajian guna mempererat silaturahim antar mahasiswa manajemen dakwah. Gitu. Berarti hampir sama ya Sama. dari Beda segi nama. pendidikan aja gitu ya. Pendidikan saja kah atau ada yang lain dari Ella sendiri? Oke, kebetulan dari saya sendiri itu di himpunan mahasiswa program studi KPI sendiri itu nantinya juga ada kajian. Cuma nanti kajiannya itu nggak untuk seluruh mahasiswa, tapi untuk internal kita dulu Internalnya aja. aja. Jadi untuk memperbaiki hati-hati para pengurus himpunannya dulu gitu. Pembersihan hati ya. Pembersihan hati karena bulan Ramadan ya. Betul, gitu. Mungkin untuk internal dulu, baru nanti untuk mahasiswa luas gitu. Kalau dari Mas Maksud dari MD pembelajaran aja kah? Kajian untuk Bersih-bersih tadi itu ya? iya. Nah, selanjutnya dari TI nih, Mas. Ini BTW baru loh Mas. Baru ya? Iya, betul. Kita kenalan terlebih dahulu Kenalan kayaknya dulu dong. seru deh kayak. Karena mungkin kalau misalnya KPI, PI, MD, PMI itu kan mungkin udah nggak asing lah ya. Benar. Nah, sekarang TI nih program studi yang baru masuk di Dakwah. Fakda ya? Betul. Nah, silahkan Mas, perkenalan dulu siapa namanya. Hai Sobat Fakda, nama saya Alexander Arga dari program studi Teknologi Informasi. Teknologi Informasi dari TI ya. Mas Arga, ya Mas Arga. Ada ini gak Mas, kan kebetulan kalau misalnya di apa ya di TI itu kan gak ada HMPS. Belum ada Belum HMPS. ada. Mungkin tahun depan ya, tahun depan mungkin udah mulai ada. Nah, untuk ada gak sih acara-acara yang dilaksanakan satu angkatan gitu dari program studi TI? Berhubung TI ini kan jurusan baru ya, Ya. jadi kita merangkul teman-teman semua yang baru-baru ini itu untuk sama-sama kita menjadikan TI ini berkembang dulu gitu. Oh iya. Salah satunya yaitu kita pernah sempat membuat sebuah acara seminar gitu. Seminar untuk itu diadakannya khusus TI. Internal berarti ya? Internal. Jadi seminar itu nanti berisi tentang pendidikan tentang teknologi, media seperti itu. Betul. Dan di program Ramadan pun kita sudah menyediakan beberapa baru di list ya, baru wacana saja, yaitu buka bersama, Oh, buka kemudian bersama. kajian, dan itu nanti akan dihimpun oleh mahasiswa teknologi informasi itu sendiri. Jadi bikin panitia dulu. Bikin gitu. panitia. Panitia. Nah, itu bagus sih ya. Jadi Bagus ya. gak nunggu dari kita bikin HMPS HMPS. dulu. Jadi malah jadi dulu ya. Gitu, betul sekali. Emang sih kalau misalnya bulan Ramadan kayak gini kan, pasti acara-acara trendingnya tuh bukber pasti ya. Bukber. Kenapa nggak ada saber ya? Sahur bareng gitu. Sahur bareng itu kalian nggak ada inisiatif bikin Nggak, sahur nggak. bareng gitu. Kayaknya Sahur nggak bareng mungkin. gitu loh. Biar anti mainstream. Nggak ada Hajat pesan yang bareng mau ya, Mas, ya? menampung. Lanjut bareng, terawih bareng gitu kan. Nggak boleh tuh. Mm-mm. Nah gitu, selain daripada itu setelah nanti Ramadan program kerja apa nih yang nanti bakalan dilaksanakan? Mungkin Dari gantian nih. MD dulu deh. Iya. Baik, kalau dari MD selepas Ramadan itu kita ada mengadakan seminar nasional, dan ada juga studi kelembagaan sosial. Kita berkunjung ke kelembagaan-kelembagaan Islam yang ada di sekitaran Salatiga. Kita belajar bagaimana tentang pengelolaan. Mungkin kita rencana akan ke Basnas Kota Salatiga. Sebagaimana zakat di Indonesia sendiri itu kita masih jarang sekali, seperti kita melaksanakan hanya setahun sekali mungkin zakat fitrah. Untuk zakat-zakat yang lainnya, zakat mal, zakat profesi, kita masih
kurang untuk informasi dan juga pengetahuannya. Gitu. Betul. Jadi memperdalam informasi mengenai Iya. zakat. Betul. Gitu. Nah, berarti apa ya? Safari ilmu. Safari Iya ilmu. juga. Gitu, kelembagaan. Kalau misalnya dari PI adakah? TI ini kan apa ya, prodi baru ya. Iya. Jadi kita juga nggak punya kakak kelas, nggak punya kakak kelas, terus kita juga jalan sendiri gitu kan, dengan dituntun SEMA dan DEMA gitu. Untuk kejelasan kegiatan selanjutnya itu kami sedang merencanakan, kemudian kita membuat struktur dulu, kemudian setelah itu kita apa ya sama-sama lah bareng-bareng untuk semua anggota TI itu untuk membentuk suatu pengurusan, kemudian kita baru menyusun acara-acara selanjutnya. Soalnya kita juga kan untuk konsultasi kan nggak tahu ke siapa gitu. Iya, Kan kita nggak ada kakak kelas gitu. Intensnya tuh nggak ada. Jadi ya, mau gimana pun ya kita harus jalan dulu. Harus mandiri ya. Bener. harus punya rasa inisiasi yang tinggi ya, inisiatif yang sangat tinggi, menginisiasikan sesuatu. Iya, bener. Nah, kalau misalnya Mbak Ella, Oke. Tadi mau nyambungin dari Mas Arga. Nah, kebetulan kan dari Mas Arga sendiri kan belum ada proker-proker yang dilanjut-lanjut, tapi denger-denger nih Mas Agung sama Mbak Nafisa denger-dengar kalau program studi TI itu sendiri nantinya itu akan dimasukkan ke dalam DEMA, dimana ketika DEMA ngadain acara itu nanti kepanitiaan itu bisa diambil dari program studi TI gitu. Jadi, Biar mereka juga belajar gimana cara manajemennya, gimana sih caranya nanti ngadain acaranya, itu nanti mereka belajar dari DEMA. dari DEMA gitu, Iya, langsung bener. sama DEMA ya. Iya, langsung sama DEMA, langsung dinaungin sama DEMA-nya. Betul. Gitu. Nanti kan juga di DEMA ada PBAK dan lain-lain itu nanti panitianya itu ngambil dari TI dan program studi lainnya gitu. Dan kalau di KPI sendiri tadi apa program studi? Kegiatan setelah Ramadan. Kegiatan setelah Ramadan tadi kan udah ada rumah belajar. Oh iya, Apa? untuk anak komunikasi. Nah, sobat fakta itu harus tahu bahwasanya kalau di komunikasi itu sendiri setiap bulan itu kita ada live talk. Nah, sama podcast. Ya, jadi bukan hanya di podcast Mutiara Ramadan. Mutiara Ramadan, tapi di HMS aku sendiri itu ada podcast. Nah, podcast itu nantinya ada 1 bulan 1 kali itu rilis di YouTube-nya kita. Kalau live talk sendiri itu 1 bulan 1 kali juga itu di IG, di Instagram kita itu biasanya live. Podcast tentang apa itu? Podcast tentang apa? Per bulan itu beda, jadi beda misal tema gitu. ya beda tema, misal nanti ada hari Kartini, ada nanti ini Ramadan itu ada podcast Ramadan juga, live talk Ramadan sama podcast Ramadan itu kalau di HMS aku. Di Mei nanti juga itu ada podcast kesehatan, dimana itu nanti kita ke masyarakat lagi, kita terjun ke masyarakat lagi nih, ketemu sama masyarakat lagi untuk gantilah obat-obat toko itu dengan obat-obat herbal. Karena kan sekarang kan obat-obat kimia kan banyak Semakin digunakan, marak iya ya. semakin marak juga, dan bukannya cepat sembuh kadang cepat Ada efek meninggal. sampingnya. Iya. Ada efek sampingnya gitu ya. Ada efek sampingnya. Nah, makanya gantilah obat-obat kimia dengan obat-obat herbal itu di bulan Mei. Nanti di bulan Juni kita juga ada seminar nasional sama dengan MD, tapi kita di bidang jurnalistik. Kalau di bidang jurnalistik. Nah, doain aja kita bisa ngundang Terilie ya. Teri. Kita spill dikit-dikit, nanti doain aja. Iya. Semoga nanti di seminar nasional jurnalistik kita bisa ngundang Terilie. Amin, semoga lancar ya. Amin. Ya bukan, semoga lancar gitu. Karena kan sekarang kan bulan Ramadan ya. Dan terus setelah bulan Ramadan itu kan pasti ada Lebaran gitu. Iya. Nah, itu kalian ada program halal bihalal gak sih? Dari siapa dulu? Dari Agra dulu kayaknya, dari Mas Agra dulu. Untuk program setelah Ramadan itu pasti ada halal-halal. Ada halal bihalal ya. Jadi kita ya tujuannya tadi menghimpun dulu, menghimpun biar kenal dulu, biar akrab dulu kan. Jadinya chemistry-nya ada gitu. Setelah ada chemistry-nya baru kita membangun proker-proker selanjutnya gitu. Dikumpulin dulu, Dikumpulin biar satu visi gitu, betul. Nah, Satu jalan. dari Mbak Ella dulu deh. Kalau dari aku sendiri, HBH itu biasanya diadainnya itu sama perangkatan ya.
Setahu aku, soalnya kalau di himpunan sendiri dia nggak mengadakan HBH karena kita KPI jarang banget yang namanya atau ziarah kubur atau hataman bersama. Kan kadang di program studi lainnya itu ada untuk mengkaji hati. Kalau di komunikasi nggak ada. Makanya butuh kajian internal. Makanya kita internal dulu, kita memperbaiki internal dulu, kita bisa tobat bareng di internal baru kita untuk mahasiswa umum gitu. Bener banget. Nah, kalau misalnya MD ada? Sama seperti yang KPI, disampaikan oleh Mbak Ella tadi, tidak ada dari himpunan, tidak ada. Ya mungkin adanya dari angkatan. Dari angkatan. Perangkatan biasanya mereka mengadakan acara kumpul bareng, entah mereka bakar ikan atau ayam. Sendiri-sendiri berarti ya, Iya. nggak dihimpun sama himpunan gitu ya, nggak diatur sama ataupun dikelola. Nggak kita naungi lah gitu Betul, kalau HBH itu sendiri. Nah, gitu. Nah, ada pesan dan juga kesan nggak terkait dengan acara ini, acara Mutiara Ramadan ini? Gitu. Pesan dan juga kesannya dari Mas MD dulu. Mas MD. Silakan. Semoga acara Mutiara Ramadan ini terus berjalan dan sukses terus ke depannya. Amin. Gitu. Dari Bayala. Oke. Semoga dari podcast Mutiara Ramadan ini kita mendapatkan ilmu, bukan cuma dari HMS saja, nanti juga ada siapa lagi Kak? Ada banyak pokoknya banyak komunitas-komunitas mahasiswa berprestasi. Nanti kita carikan panggung di sini. Nah. Semoga nanti yang nonton podcast Mutiara Ramadan ini mendapatkan ilmu yang berkah, barokah, dan semoga ilmunya juga manfaat apa yang disampaikan kita di sini, dan juga ya semoga sukses selalu buat podcast Mutiara Ramadan. Oke, gitu. Jadi Mas Arga. Ya, kalau dari saya, semoga podcast Mutiara Ramadan ini bisa menjadi inspirasi khususnya untuk anak-anak pun sendiri ya, sehingga inspirasi itu akan membuat mereka lebih berkembang. Oke, betul, mantap sekali. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tinggal ada dua orang lagi mungkin ya dari setiap program studi. Dari program studi apa lagi? PMI sama PMI. Kita saling melengkapi gitu. Udah di luar otak kita ya gitu. Jadi jangan lupa teman Sobat Fakda, nanti bakalan ada informasi unik juga nih ya dari Mutiara Ramadan ini. Betul. Jadi jangan sampai Sobat Fakda ketinggalan gitu ya. Karena emang ya jadi hiburan sebetulnya. Hiburan selama puasa. Biar gak boring ya gitu ya. Mesti ya kan. Sobat Fakda gitu. Mungkin itu aja. Ada kata-kata lain? Kata-kata mutiara kan? Quotes of the day. Quotes of the day. Ada? Oke. Mungkin teruslah menyibukkan diri walaupun kamu tidak penting di situ, tapi kita harus terus menyibukkan diri biar kita terus mengasah apa yang kita bisa manfaatkan untuk orang lain. Oke, wes dalam dulu. Coba ada dari Mas. Oke, untuk Sobat Fakda tetap semangat kuliahnya di bulan Ramadan dan jangan sampai bolong-bolong. Jangan mokel. Dari Mas Arga ada? Ya, Sobat Fakda, tak perlu terang, cukup ada dan tak pernah padam. Singkat padat dan jelas. Gitu. Mungkin karena waktunya udah selesai juga nih ya, bisa kita gak kerasa harus pamit ya di sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita sampaikan, obrolkan ini dapat terserap ya. Terserap gitu ya pada diri Sobat Fakda yang ada di rumah. Betul sekali. Nah, mungkin sekian aja yang dapat Agung dan juga Nafisa sampaikan juga sebagai host di acara Mutiara Ramadan sesi yang ketiga ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.